lanskap bisnis yang kompetitif saat ini, kepuasan konsumen bukan lagi sekedar tujuan, melainkan pilar utama keberhasilan jangka panjang. Pelanggan yang puas adalah aset yang paling berharga bagi setiap perusahaan. Mereka tidak hanya cenderung untuk tetap setia pada merek Anda, tetapi juga akan menjadi advokat paling efektif, menyebarkan berita positif melalui rekomendasi dari mulut ke mulut. Presentasi ini akan mengupas tuntas mengapa fokus pada kualitas produk dan layanan yang konsisten adalah kunci untuk membuka potensi penuh dari basis pelanggan Anda. Kami akan menjelajahi definisi kepuasan konsumen, mengapa kepuasan ini sangat penting, bagaimana mengukurnya, serta strategi konkret untuk membangun dan mempertahankan tingkat kepuasan yang tinggi. Mari kita mulai perjalanan untuk memahami bagaimana kepuasan konsumen dapat menjadi mesin pertumbuhan bisnis Anda. Nah, yang pertama yaitu pengertian kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah metrik fundamental yang mengukur sejauh mana produk atau layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Ini adalah hasil dari perbandingan antara kinerja yang dirasakan dengan ekspektasi yang dimiliki pelanggan sebelum pengalaman pembelian atau penggunaan. Konsep ini mencakup sebagai dimensi tidak hanya terbatas pada kualitas intrinsik produk itu sendiri, tetapi juga melibatkan kualitas yang diberikan, penempatan harga yang adil, kompetitif, serta pengalaman pelanggan secara keseluruhan dari awal hingga akhir interaksi. Ketika seseorang pelanggan menyatakan puas, itu berarti bahwa kebutuhan dan harapan mereka telah terpenuhi, bahkan mungkin dilebihi, menciptakan perasaan senang atau gembira. Sebaliknya, tidak puasan muncul ketika kinerja yang dirasakan gagal memenuhi ekspektasi, yang dapat menyebabkan kecewaan dan potensi hilangnya pelanggan. Oleh karena itu, memahami dan secara proaktif mengelola ekspektasi pelanggan adalah langkah yang pertama yang krusial dalam menciptakan pengalaman yang memuaskan secara konsisten. Yang pertama yaitu kualitas produk, fungsionalitas, daya tahan, desain, dan nilai intrinsik. Yang kedua yaitu harga, persepsi nilai yang diterima dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga yaitu kualitas pelayanan, responsivitas, empati, jaminan, dan kenyamanan interaksi. Yang keempat, pengalaman, keseruan, kemudahan proses, efeksi, dan emosi yang ditemukan oleh interaksi. Selanjutnya yaitu pentingnya kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen bukan sekadar konsep pemasaran yang ideal, ia adalah tulang punggung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis yang sehat. Mengabaikan kepuasan pelanggan dapat berakibat fatal, sementara profitabilitasnya dapat membuka pintu menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Salah satu dampak paling signifikan dari kepuasan konsumen adalah peningkatan retensi pelanggan dan pembentukan loyalitas mereka yang kuat. Pelanggan yang puas memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk melakukan pembelian berulang dan tetap setia pada merek Anda dibandingkan dengan pelanggan yang netral atau tidak puas. Yang pertama, meningkatkan retensi dan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas lebih cenderung bertahan, mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru, dan meningkatkan nilai seumur hidup pelanggan. Yang kedua, mengurangi keluhan dan cur pelanggan. Pelanggan yang kebutuhannya terpenuhi cenderung memiliki lebih sedikit keluhan dan kecil kemungkinan untuk beralih ke pesaing. Yang ketiga yaitu mendorong pertumbuhan bisnis dan reputasi positif. Pelanggan yang puas menjadi promotor merek Anda, menyebarkan manipulasi positif yang tidak ternilai harganya dan menarik pelanggan baru. Yang keempat yaitu peningkatan pangsa pasar. Dengan basis pelanggan yang loyal dan reputasi yang kuat, perusahaan dapat memperluas pangsa pasarnya secara organik. Yang keempat, yang kelima, peningkatan probabilitas. Pelanggan yang loyal seringkali bersedia membayar harga premium dan cenderung membeli lebih banyak produk atau layanan perusahaan yang mereka percayai. Selain itu, kepuasan konsumen secara langsung berkorelasi dengan pengurangan tingkat keluhan dan
mengukur tingkat pelanggan yang terhenti menggunakan produk atau layanan. Pelanggan yang merasa didengarkan dan dihargai lebih kecil kemungkinannya untuk mengurangi ketidakpuasan secara publik atau beralih ke pesaing. Akhirnya kepuasan konsumen dan rekomendasi online memiliki bobot yang besar. Pelanggan yang puas dapat menjadi duta milik Anda, menarik pelanggan baru melalui pengalaman positif mereka. Selanjutnya itu indikator kepuasan konsumen. Mengukur kepuasan konsumen adalah langkah krusial untuk memahami kinerja bisnis dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Namun kepuasan bukanlah metrik tunggal yang mudah diukur. Ia adalah konstruksi multidimensi yang tercermin dalam berbagai indikator. Dengan memantau dan menganalisis indikator-indikator ini secara cermat, perusahaan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang tingkat kepuasan pelanggan dan efektif strategi yang diterapkan. Nah, ada pun macam-macam. Yang pertama yaitu retensi pelanggan. Persentase pelanggan yang tetap menggunakan produk atau layanan Anda selama periode waktu tertentu. Tingkat retensi yang tinggi menunjukkan kepuasan yang kuat. Selanjutnya itu tingkat kualitas. Kesediaan pelanggan untuk secara konsisten memiliki merek Anda di atas pesaing yang sering diukur melalui program loyalitas atau frekuensi pembelian. Yang ketiga, pengulangan pembelian. Frekuensi di mana pelanggan melakukan pembelian berulang. Peningkatan frekuensi ini secara langsung mencerminkan kepuasan terhadap produk atau layanan. Kemudian tingkat rekomendasi. Tingkat rekomendasi kemungkinan pelanggan untuk merekomendasikan produk atau layanan Anda kepada orang lain sering diukur dengan Net Promoter Score. Yang terakhir itu tingkat keluhan, jumlah dan sifat keluhan yang diterima dari pelanggan. Penurunan jumlah keluhan mengindikasikan peningkatan kepuasan. Selain indikator-indikator di atas, ada juga metrik sekunder seperti customer lifetime value yang menunjukkan nilai total yang diharapkan dari seseorang pelanggan selama hidup hubungan mereka dengan perusahaan, dan customer effort score yang mengukur beberapa mudah bagi pelanggan untuk berinteraksi dengan perusahaan. Dengan menggabungkan data dari berbagai indikator ini, perusahaan dapat membangun gambaran holistik tentang kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu cara mengukur kepuasan konsumen. Untuk benar-benar memahami dan meningkatkan kepuasan konsumen, perusahaan perlu menggunakan berbagai metode pengukuran yang efektif. Setiap model menawarkan perspektif yang berbeda. Kombinasi dari beberapa metode seringkali memberikan gambaran yang paling akurat. Yang pertama yaitu software questionnaire CSAT, Customer Satisfaction Score. Salah satu metode paling umum adalah survei langsung kepada pelanggan. Survei case biasanya meminta pelanggan untuk menilai kepuasan mereka pada skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 setelah interaksi tertentu, misalnya setelah panggilan layanan pelanggan. Pertanyaan dapat bervariasi dari kepuasan keseluruhan hingga aspek spesifik seperti kecepatan layanan atau kualitas produk. Survei dapat dilakukan melalui email, SMS, pop-up di situs web, atau langsung di tempat. Data transaksi pembelian ulang. Menganalisis data pembelian histori pelanggan dapat memberikan wawasan objektif tentang loyalitas, frekuensi dan volume pembelian ulang, serta waktu antara setiap pembelian adalah indikator kuat dari kepuasan yang berkelanjutan. Pelanggan yang puas lebih mungkin untuk kembali dan membeli lagi. Analisis keluhan dan feedback pelanggan. Setiap keluhan adalah peluang untuk belajar dan meningkatkan. Menganalisis jumlah, jenis, dan resolusi keluhan yang diterima dapat mengungkapkan area masalah yang berulang. Selain itu, mengumpulkan dan menganalisis umpan balik terbuka melalui media sosial, forum online, atau kotak saran dapat memberikan wawasan kualitatif yang kaya tentang perasaan pelanggan. Selanjutnya, pengukuran loyalitas dan retensi pelanggan. Metode seperti Net Promoter Score mengukur kemungkinan pelanggan menuliskan perusahaan kepada orang lain, mengidentifikasikan promotor pasif dan detractor customer churn rate, tingkat pelanggan.
Mengukur prestasi yang pelanggan yang berhenti menggunakan layanan dan metode tertentu memantau metrik ini secara teratur sangat penting. Penting untuk tidak hanya mengumpulkan data tetapi untuk menghasilkan secara mendalam, mengidentifikasikan tren dan mengaitkan hasil pengukuran dengan tindakan perbaikan yang spesifik. Nah, selanjutnya itu strategi membangun nilai kepuasan konsumen. Membangun nilai kepuasan konsumen bukanlah tujuan sekali saja, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang memerlukan komitmen dan strategi yang terencana. Berikut adalah beberapa strategi kunci yang dapat diterapkan perusahaan untuk secara konsisten meningkatkan dan mempertahankan kepuasan pelanggan. Pertama itu tetapkan ekspektasi realistis pelanggan. Jangan menjanjikan hal yang tidak dapat Anda penuhi. Komunikasi yang jujur dan transparan tentang fitur produk, batasan layanan, atau waktu pengiriman akan membantu mengelola ekspektasi pelanggan dan mencegah kekecewaan di kemudian hari. Kedua yaitu tingkatkan kualitas produk dan layanan secara konsisten. Ini adalah inti dari kepuasan. Pastikan produk Anda berfungsi dengan baik, tahan lama, dan sesuai dengan deskripsi. Latih staf pelayanan pelanggan untuk menjadi responsif, berpengetahuan luas, dan empatik. Standar kualitas harus dijaga secara konsisten di setiap titik kontak. Yang ketiga yaitu responsif terhadap keluhan dan feedback. Perlakukan setiap keluhan sebagai hadiah. Ciptakan saluran yang mudah diakses lagi pelanggan untuk memberikan umpan balik dan keluhan. Tanggap dengan cepat, empati, dan tawarkan solusi yang efektif. Pelanggan yang merasa didengarkan di masalahnya diselesaikan dengan baik seringkali menjadi lebih loyal. Yang keempat yaitu gunakan CRM dan teknologi untuk personalisasi layanan. Sistem Customer Relationship Management memungkinkan perusahaan melacak ekstraksi pelanggan, preferensi, dan riwayat pembelian. Dengan data ini, perusahaan dapat menawarkan layanan yang lebih profesional, rekomendasi produk yang relevan, dan kemudian yang lebih terarah, membuat pelanggan merasa dihargai dan dipahami. Yang kelima itu berikut nilai tambah dan melebihi ekspektasi. Secara berkala, berikan lebih dari yang diharapkan pelanggan. Ini bisa berupa diskon, kejutan, hadiah kecil, informasi yang berguna, atau layanan pernah jual yang luar biasa. Momen wow ini dapat meninggalkan kesan positif yang mendalam. Dengan menerapkan strategi ini secara holistik, perusahaan tidak hanya dapat membangun kepuasan pelanggan yang kuat, tetapi juga menciptakan lingkaran kebajikan di mana pelanggan yang puas menjadi pendorong pertumbuhan bisnis. Kesimpulan, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen bukanlah sekadar metrik kinerja, melainkan fondasi fundamental yang menjadi penentu loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam pasar yang semakin kompetitif, di mana pilihan dari konsumen berlimpah, kemampuan untuk secara konsisten memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan adalah kunci untuk membedakan diri. Pengukuran dan peningkatan berkelanjutan terhadap kepuasan konsumen adalah iteratif dengan menggunakan berbagai metode pengukuran, mulai dari survei CAT hingga analisis keluhan dan data loyalitas. Perusahaan dapat memperoleh wawasan berharga tentang apa yang berhasil dari di mana diperlukan. Data ini harus menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategi. Fokus pada kualitas dan pengalaman pelanggan harus menjadi prioritas utama. Ini mencakup tidak hanya kualitas intrinsik produk atau layanan itu sendiri, tapi juga kualitas layanan yang menyertai kemudahan berinteraksi dan personalisasi yang ditawarkan. Setiap titik kontak adalah peluang untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Akhirnya, investasi dalam kepuasan pelanggan pada akhirnya dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang yang signifikan. Pelanggan yang puas tidak hanya akan tetap loyal, mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru, tapi juga akan menjadi advokat mereka yang kuat, menarik bisnis baru melalui komunikasi positif. Dengan demikian,
Kepuasan konsumen bukanlah beban biaya, melainkan investasi strategi yang akan membuahkan hasil dalam bentuk kualitas yang tak ternilai, reputasi yang cemerlang, atau pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mari jadikan kepuasan konsumen sebagai inti dari setiap keputusan bisnis kita.